Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Zuriani Fadila dari kelompok 5 bersama rekan saya Rona Dialeli akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang variabel dalam penelitian kuantitatif pada program studi manajemen pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama ada pengertian variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, misalnya variabel model kerja, keuntungan, biaya promosi, volume penjualan, tingkat pendidikan manajer, dan sebagainya. Dengan kata lain, variabel merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai, atau intensitas atau jumlah. Variabel dapat juga diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Misalnya variabel jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, variabel ukuran industri, kecil, sedang, dan besar, variabel jarak angkut, dekat, sedang, dan jauh, serta variabel sumber modal atau modal dalam negeri dan modal asing, dan sebagainya. Variabel penelitian dapat dikategorisasi ke dalam dua bentuk, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif secara mudah bisa diidentifikasi sebagai berikut. Kuantitatif menonjolkan unsur numerik atau angka, kualitatif menonjolkan unsur deskripsi atau narasi tekstual. Variabel penelitian kuantitatif dengan demikian bisa dipahami sebagai variabel yang memiliki nilai satuan yang dapat dinyatakan dengan angka, misalnya berat badan. Sedangkan variabel kualitatif adalah variabel yang sulit atau tidak bisa dinyatakan dengan angka, misalnya yaitu keindahan. Yang kedua, ada variabel dalam penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian kuantitatif dapat dipetakan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Sementara itu, variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka akan berbentuk seperti gambar berikut ini. Untuk gambarnya kalian bisa lihat di PDF ya. Misalnya, ketika membicarakan hubungan antara wilayah kota dengan tingkat perkembangan ekonomi wilayah, maka letak suatu wilayah kota disebut variabel bebas dan tingkat perkembangan ekonomi wilayah disebut sebagai variabel terikat. Untuk menentukan mana yang disebut variabel bebas dan mana yang disebut variabel terikat, kita dapat membuat suatu pemikiran yang mudah. Variabel yang keberadaannya lebih dulu ada dibanding variabel lainnya dapat langsung dikatakan sebagai variabel bebas. Dalam hal ini, letak suatu wilayah kota dapat langsung dikatakan sebagai variabel bebas, karena keberadaannya lah yang akan menentukan bagaimana tingkat perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Variabel bebas disebut juga variabel independen. Penelitian sosial selalu melibatkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan antar variabel, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Hubungan antar variabel bebas dan terikat sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu simetris, asimetris, dan timbal balik. Hubungan simetris terjadi apabila variabel yang satu tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang lain. Hubungan asimetris terjadi apabila satu variabel mempengaruhi atau dipengaruhi variabel lainnya. Sedangkan hubungan timbal balik terjadi apabila ada saling pengaruh antar variabel. Untuk mengidentifikasi mana variabel bebas dan mana variabel terikat, kita harus jeli mengidentifikasi jenis hubungan antar variabel, seperti yang dijelaskan di atas. Ada 3 hal
yang sebaiknya diperhatikan ketika menentukan kedudukan variabel-variabel ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan urutan waktu dengan melihat variabel mana yang terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan variabel lain. Yang kedua, perhatikan dampak dengan melihat variabel mana yang merupakan dampak atau akibat dari adanya variabel lain. Yang ketiga, perhatikan teori yang dijadikan dasar sumber. Namun demikian, bukan berarti di dalam penelitian kuantitatif pasti akan terdiri dari dua variabel. Ada juga penelitian yang terdiri dari 3 variabel atau bahkan lebih. Variabel inilah yang disebut sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada variabel pendahulu atau antecedent variable yang memiliki kedudukan sebagai variabel yang mendahului terjadinya variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang mengakibatkan perubahan pada variabel bebas. Jika variabel ini dihilangkan, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak hilang atau tidak berubah. Yang kedua ada variabel antara atau intervening variable yang memiliki kedudukan sebagai variabel yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Keberadaan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tergantung dari keberadaan variabel ini, karena variabel bebas harus menengahi variabel antara terlebih dulu, baru kemudian variabel antara ini yang dapat menimbulkan perubahan pada variabel terikat. Yang ketiga yaitu variabel penekan atau suppressor variable, merupakan suatu variabel yang mengubah hubungan awalnya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungan, namun setelah dihadirkan variabel ketiga, hubungan antara variabel bebas dan terikat tersebut menjadi tampak. Yang keempat, ada variabel pengganggu atau distorter variable. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis variabel penelitian sosial dalam konteks riset kuantitatif. Variabel penelitian sosial dalam konteks riset kuantitatif memiliki jenis yang lain, yaitu variabel nominal dan variabel kontinum. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang variabel nominal atau biasa juga disebut dengan variabel diskrit atau variabel kategori. Variabel ini hanya dapat dikategorisasikan menjadi dua kutub, ya atau tidak, dan sama dengan atau tidak sama dengan. Contoh variabel diskrit atau nominal adalah jenis kelamin. Jenis kelamin dalam banyak penelitian dikategorisasikan menjadi dua kutub pastinya, pria dan wanita. Dan dalam hal ini kita dapat memberi label untuk pria 1 dan wanita 0. Kita bisa menukar label tersebut dengan wanita itu 1 dan pria itu 0, tapi hanya sebagai pembeda. Tidak ada namanya 1 itu lebih baik dibandingkan 0 atau 1 lebih tinggi tingkatannya dibandingkan 0 itu sendiri. Jadi hanya bersifat sebagai pembeda label tersebut. Jadi variabel nominal sendiri tidak dapat mengukur atau mengurut peringkat kategorisasinya, dan tidak ada yang namanya lebih kurang atau lebih gitu, lebih atau kurang. Jadi hanya sebagai pembeda seperti itu. Jadi hanya dapat mengkategorisasikan menjadi dua kutub tersebut gitu. Untuk contoh dari variabel nominal yang lain ini sendiri bisa juga dengan panas dan dingin, modern dan kuno, suku, agama, dan sebagainya. Lanjut kita ke variabel yang kedua, yaitu variabel kontinum. Variabel kontinum terdiri dari 3 variabel, yaitu ada variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Yang pertama kita akan bahas tentang variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tingkatan. Sebagai contoh, kebahagiaan yang bisa ditingkatkan menjadi sangat bahagia, bahagia, dan tidak bahagia. Contoh dari variabel ordinal lain itu ada tingkat pendidikan dan tingkat kekayaan, seperti itu. Untuk yang kedua ada variabel interval, yaitu variabel berupa jarak yang dapat diketahui melalui ukuran. Contohnya, jarak Rara ke nada 5 meter, jarak nada ke Rere 5 meter, maka jarak Rara ke Rere yaitu 10 meter. Untuk yang ketiga, variabel rasio, yaitu variabel perbandingan. Misalnya, jika kita ingin masuk kepolisian,
jadi dan masuk polisian kita butuh uang sogokan 100 juta rupiah misalkan, dan jadi satpam butuh uang sogokan 50 juta rupiah. Jadi uang sogokan untuk jadi polisi itu 2 kali lipat dari uang sogokan untuk kita menjadi satpam gitu, seperti itu. Untuk yang terakhir, ada contoh dalam variabel penelitian kuantitatif pada program studi manajemen pendidikan Islam berdasarkan penelitian tahun 2018 hingga tahun 2020. Kita ambil penelitian skripsi dari Muhammad Aziz Huluki pada tahun 2018, yaitu dengan judul Pengaruh Persepsi Harga dan Lokasi Pendidikan Terhadap Minat Memilih Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan 2 macam variabel seperti biasanya, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen ini yaitu variabel independen yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu variabel yang mempengaruhi penelitian, yaitu ada 2 di dalam penelitian ini, yaitu variabel X1 harga pendidikan dan X2 yaitu lokasi pendidikan. Lalu ada variabel endogen atau variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi pada penelitian ini. Yang mana variabel terikatnya yaitu pemilihan prodi manajemen pendidikan Islam. Kita ambil lagi penelitian skripsi pada tahun 2018 oleh Muhammad Yusuf Bahtiar dengan judul skripsi Hubungan Perilaku Kepemimpinan Kepala Madrasah dengan Partisipasi Wirausaha Guru di Madrasah Satu Atap Al-Fatih, Surabaya. Jadi di sini variabel independennya yaitu perilaku kepemimpinan kepala madrasah, dan variabel dependennya yaitu keberhasilan dalam perilaku berwirausaha guru di Madrasah Satu Atap Al-Fatih. Kita ambil lagi penelitian skripsi tahun 2018 oleh Dermita dengan judul Pengaruh Pelayanan Perpustakaan Terhadap Minat Baca Siswa di SMK Negeri 1 Batipu dengan variabel bebas yaitu pelayanan perpustakaan dan variabel terikatnya minat baca siswa. Lalu kita ambil lagi penelitian skripsi oleh Iis Melinda dengan judul Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru di SMPN 3 Batu Sangkar. Jadi di sini variabel bebasnya yaitu iklim kerja dan variabel terikatnya kinerja guru. Untuk yang terakhir kita ambil penelitian jurnal pada tahun 2019 oleh Eko Purnomo dengan judul Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Motivasi dan Kinerja Guru di SMK. Jadi di sini variabel bebasnya yaitu motivasi kerja dan kinerja guru, dan variabel terikatnya yaitu mutu pendidikan di SMK. Jadi kita harus memahami betul apa itu variabel bebas dan variabel terikatnya, variabel independen dan variabel dependennya. Mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi oleh penelitian. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.